Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu peserta kegiatan BKPSDM by Sionkit Oke. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Salam kebajikan. salam salam yamako kuluan mahamovis. Siap tabe. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, perkenalkan saya Serafina Elisos, moderator kegiatan BKPSDM Sionkit Oke dengan tema pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat, kita langsung saja memulai materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Blasius Kolo, Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur. Kepada Pak Kabid, kami persilakan. Selamat pagi Bapak semua. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Namo Buddhaya. salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Budaya. Kebajikan. Siap tabe. Saya hormati Kabar BKPSDM Kabupaten Timur Tengah Utara, para pimpinan OPD, para pejabat struktural, pejabat fungsional, singkatnya peserta rapat yang saya hormati. Perkenalkan saya nama Blasius Kolo SOS, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan materi atau menyampaikan informasi kepada kita semua berkaitan dengan Sionkit Oke atau menyapa kita semua dengan tema pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Bidang pengembangan kompetensi aparatur punya 5 tupoksi inti, antara lain peningkatan kapasitas ASN, fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional, fasilitasi sertifikasi jabatan ASN, pengelola pendidikan lanjutan ASN, penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional yang berlaku.
Hmm? Pengertian jabatan fungsional. Jabatan fungsional PNS adalah jabatan yang berisi tugas dan fungsi tertentu dalam pemerintahan yang bersifat teknis, spesialis, atau profesional, berfokus pada keahlian dan keterampilan spesifik. Utama jabatan fungsional berbasis kompetensi, multi golongan, jenjang karier jelas, independen struktural. Alasan pemberhentian dari jabatan fungsional. Mengundurkan diri dari jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, mutasi antar instansi, tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu tertentu, surat usulan pemberhentian dari pejabat berwenang, SK kenaikan pangkat terakhir, SK pengangkatan jabatan fungsional terakhir, penetapan angka kredit sesuai SK kenaikan pangkat terakhir, SK tugas belajar bagi yang tugas belajar, SK mutasi bagi yang pindah antar instansi, SK pelantikan jabatan struktural. Dampak pemberhentian. Tidak menduduki jabatan, tunjangan dihentikan, angka kredit berhenti. Apa itu pengangkatan kembali? Proses penempatan kembali ASN ke dalam jabatan fungsional setelah sebelumnya diberhentikan guna memastikan kesinambungan karier dan pemanfaatan kompetensi ASN secara optimal. Tujuan pengangkatan kembali. Keberlanjutan karier, yaitu menjamin kesinambungan dan kepastian karier bagi ASN yang terdampak. Yang kedua, optimalisasi kompetensi, memanfaatkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki ASN secara optimal. Kebutuhan organisasi, mendukung terpenuhnya kebutuhan jabatan fungsional dalam organisasi. PNS dapat diangkat kembali apabila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. 1. Selesai melaksanakan tugas. 2. Selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. 3. Selesai menjalani pemerintahan sementara. 4. Kembali dari jabatan struktural, manajerial ke jabatan fungsional. 5. Telah memenuhi kembali angka kredit yang dipersyaratkan. 6. Setelah masa hukuman disiplin berakhir. 7. Diangkat ke dalam jabatan fungsional pada instansi baru setelah mutasi. 8. Tersedia formasi pada jabatan yang dituju sesuai persetujuan kebutuhan CF dari Menpan RB.
Mekanisme pengangkatan kembali, pengajuan usulan, verifikasi persyaratan, penilaian kompetensi, persetujuan pejabat, penetapan keputusan. Persyaratan pengangkatan kembali, 1. Surat usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh Kepala OPD. 2. SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional. 3. SK kenaikan pangkat terakhir. 4. SK pengangkatan dalam jabatan terakhir sebelum pemberhentian. 5. SKP bernilai baik 2 tahun terakhir. 6. Penetapan angka kredit terakhir. 7. Ijazah dan transkrip nilai bagi yang selesai tugas belajar. 8. Surat akreditasi prodi bagi yang selesai tugas belajar. 9. Formasi tersedia atau persetujuan rekomendasi Menpan RB. 10. SK pindah bagi yang pindah instansi lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Perbaharui data kepegawaian. Pastikan data kepegawaian selalu diperbaharui pada aplikasi MyASN masing-masing ASN secara berkala dan konsisten. Yang kedua, penuhi kompetensi kinerja. Pastikan persyaratan kompetensi dan kinerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku untuk jabatan yang dituju. Yang ketiga, koordinasi unit kepegawaian. Koordinasikan proses secara aktif dengan unit kepegawaian dan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. Pemberhentian dan pengangkatan kembali merupakan bagian integral dari manajemen karier ASN yang terstruktur. Kedua, setiap proses harus dilaksanakan sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, jabatan fungsional, profesional, kompeten, dan berintegritas. 4. Kompetensi, kinerja, dan kelengkapan administrasi menjadi faktor utama keberhasilan proses. 5. Koordinasi aktif dengan badan kepegawaian sangat penting untuk kelancaran seluruh proses. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, peserta yang saya hormati, setelah kita mengikuti materi dari beberapa kali pengembangan, tiba waktunya untuk kita tanya jawab. Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan mengangkat tangan atau bertanya di kolom chat. Kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya pertama untuk Izin Mofin ada di chat pertanyaan.
Baik, ini pertanyaan pertama dari Bapak Karel. Dalam hal ini, pejabat fungsional diangkat dalam jabatan struktural. Apakah angka kredit yang dikumpulkan selama menjabat JF hilang? Dan jika diangkat kembali dalam jabatan fungsional, angka kredit tersebut dapat digunakan. Yang kedua, jika diangkat kembali ke jabatan fungsional, apakah harus memulai dari jenjang awal dan wajib mengikuti hukum? Mohon disampaikan. Baik, Bapak Kabit, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Karel. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Karel. Dalam hal jabatan fungsional, angka kredit yang dikumpulkan selama menjadi CF tidak akan hilang. Dapat digunakan apabila diangkat kembali di dalam fungsional. Pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua? Jika diangkat kembali ke JF, apakah harus memilih dari jenjang awal dan wajib mengikuti hukum? Selamat pagi Bapak Kabit. Selamat pagi. Baik, Pak Kabit jawab yang kedua tadi itu. Ya. Yang pertanyaan kedua, apabila diangkat kembali ke hukum, ke JF tidak mengikuti hukum. Sesuai dengan surat edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2026. Tentang panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang manajemen aparatur sipil negara. Ini jawaban dari Pak Kabit Pengembangan. Apakah Bapak sudah puas dengan jawaban ini? Ataukah ada lanjutan pertanyaan?
Baik, Bapak Karel, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Charles Olin dari OPD mana ini? Baik, terima Dari- kasih. Baik, kepada Bapak Charles, silakan bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Izin saya mau menanyakan terkait saya dari Kecamatan Maimuti Timur. Kebetulan kemarin dapat surat perintah tugas. Dari dalam format surat perintah tugas itu dipindahkan dari jabatan fungsional apoteker ahli pertama pindah ke penelaah teknis kebijakan. Dalam hal ini mungkin terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, pemberhentian dan pengangkatan kembali, pun nanti SKP ataupun angka kredit yang kami kumpulkan apabila dalam sementara menjalankan tugas ini, jabatan fungsional apa yang sebenarnya kami jalankan. Karena kalau misalnya dalam format surat tugas itu kan hanya diperintahkan untuk menjalankan tugas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah itu kira-kira nanti misalnya untuk kepentingan jenjang karir ataupun misalnya nanti dalam penyusunan SKP itu nanti mekanismenya seperti apa? Mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Charles. Ya. Untuk SKP masih di kantor induk, karena yang sekarang Pak Menipati adalah surat tugas sementara, Oh ya baik. sehingga tidak dibebaskan dari jabatan fungsional. Kalau misalnya pindah total berarti kita pemberhentian dari jabatan fungsional. Oke, baik. Izin Sehingga bersekali boleh. SKP masih tetap di Puskesmas, karena angka kreditnya ada di SKP yang akan dinilai oleh pimpinan. Baik, Ibu. untuk Bapak Charles, mungkin setelah kegiatan ini Bapak berkoordinasi lebih lanjut dengan bidang pengembangan kompetensi ASN untuk mendapat penjelasan yang lebih detail. Oh ya Terima baik. kasih. Terima kasih. Yang berikut pertanyaan dari Bapak Yosefat Amos Pala. Kepada Bapak Yosefat dipersilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabid beserta seluruh pejabat fungsional di BKPSDM TTU. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan jabatan fungsional yang akan mengisi formasi di PBJ. Hal yang pertama yang kami sampaikan di awal adalah bahwa teman-teman kami telah mengikuti ujian kompetensi. Dan sebentar lagi juga sertifikat kompetensi sudah berakhir. Tetapi dalam perjalanan mereka belum dikasih kesempatan untuk dilantik jadi pejabat fungsional. Apakah setelah melewati masa ujian kompetensi itu mereka tidak lantik, maka pada saat pengajuan kembali mereka harus mengikuti ujian ulang terkait dengan hukum itu. Sehingga kami mohon pencerahan dari BKPSDM D. Terus ke pertanyaan yang kedua, kira-kira dalam proses pengusulan mereka yang menjadi hambatan itu sampai belum mendapatkan kesempatan pelantikan itu, apakah itu terkendala di kita Pemkab TTU atau di BKN sehingga mereka belum mendapat kesempatan itu, ataupun ada hambatan soal administrasi mereka mungkin bisa disampaikan kepada kami sehingga kami boleh bisa melengkapi persyaratan itu.
Mengapa kami tanyakan hal ini? Ini terkait dengan maturitas UKPBJ yang mana di TTU pada tahun 2025 itu maturitasnya hampir mencapai level 3, tetapi karena persoalan jabatan fungsional di PBJ itu tidak terpenuhi, maka hasil penilaian dari LKPP, maturitas UKPBJ itu diturunkan levelnya. Maka kami mohon agar kiranya kami di PBJ dapat dibantu sehingga nilai maturitas daripada UKPBJ TTU tetap dipertahankan, dan lebih dari itu kita minta untuk dia menjadi UKPBJ aktif. Sehingga untuk PBJ mau mencapai UKPBJ aktif, minimal pejabat fungsional untuk pengelolaan barang dan jasa itu minimal 10 pejabat fungsional. Sehingga kami mohon kepada BKPSDM untuk bisa membantu dan memfasilitasi kami. Mungkin sementara pertanyaan dari kami mohon tanggapan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Amos, Bapak Kabang PBJ atas pertanyaannya. Yang pertama terkait masa berlaku sertifikat hukum, tentu ada jangka waktu tertentu tidak akan berlaku lagi. Ya, kalau masa berlaku sudah selesai, kita tidak bisa lantik, harus melalui proses hukum kembali. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait teman-teman yang sementara kita usulkan ke BKN untuk memperoleh pertek. Kami juga sangat berjuang, kita saling berkoordinasi agar dipercepat sehingga daerah kita bisa terbantu, terutama di teman-teman yang berkas sudah masuk, kita sudah usulkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendatangkan pertek untuk dilakukan pelantikannya. Dan data dari setiap orang pasti berbeda, sehingga masih ditelusuri satu persatu karena SK bukan kolektif tapi person, sehingga koreksi dan kami dikoreksi dari BKN, pasti kita tetap berkoordinasi untuk cari jalan yang terbaik ke Bapak Kawan. Terima kasih. Baik Bapak Amos, ini jawaban dari Pak Kabit. Apakah cukup atau masih ada pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih Ibu Vin. Jadi pada prinsipnya kami mengapresiasi teman-teman di BKPSDM di TTU. Hanya saja kalau mengalami kendala, misalnya ada kekurangan berkas yang disampaikan dari BKN kepada teman-teman yang dicalonkan untuk menjadi pejabat fungsional, kiranya kalau memang ada kendala bisa dilanjutkan kepada kami sehingga kami boleh menindaklanjuti. Terima kasih, ini saran kami dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kabit yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Kami kembalikan. Baik Bapak Amos, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari di kolom chat. Ini nama tidak ada. Pertanyaannya, salah satu staf saya diangkat sebagai ASN penjaga sekolah. Dalam perjalanan, beliau memiliki kecakapan sebagai guru dan belajar di UT hingga memperoleh ijazah S1 PGSD guru kelas. Pertanyaannya, apakah bisa diangkat kembali sebagai guru kelas? Terima kasih. Kepada Bapak Kabit, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang berkaitan dengan guru, kita berkoordinasi dengan Dinas PPO sehingga berkas-berkasnya memungkinkan bisa diantar ke kami untuk kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kalau secara teknis di Dinas Pendidikan pasti memfasilitasi dan kami siap menerima di DPD untuk proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bapak Yosef Muki dari Dinas Peternakan. Pertanyaannya, ada dokter hewan sampai dengan saat ini sebagai fungsional umum dengan pangkat golongan ruang pembina 4A. Apakah yang bersangkutan bisa ikut UKOM untuk jabatan fungsional medik veteriner dan bagaimana prosedurnya? Demikian, terima kasih. Bapak Kabit, silakan. Terima kasih kepada dokter tersebut. Apabila di dalam anjab ABK-nya medik veteriner tersedia, maka beliau berhak untuk ikut UKOM dengan syarat-syarat yang ada di kami dan silakan berkoordinasi dengan GD dan Subag Kepegawaian yang ada di Dinas Peternakan untuk kita bisa tindak lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dengan Ibu Vera dari Dukcapil. Ibu Vera, silakan ajukan pertanyaan atau usul saran. Ibu Vera. Halo, Ibu Vera. Ibu Vera hilang. Kita lanjut ke pertanyaan dari chat. Bagaimana dengan berkas peserta UKOM 2025 khusus sekolah swasta yang dikembalikan? Mohon penjelasan apa alasannya sehingga dikembalikan. Terima kasih. Bapak Kadit, silakan. Yoventa. Ibu Ibu Yuventa. Berkas yang dikembalikan tentu belum memenuhi syarat yang dipersyaratkan dalam aturan yang berlaku, sehingga kita kembalikan. Karena kalau ada berkas yang tidak sesuai, kita buat berita acara dan dikembalikan, sehingga dilengkapi. Terima kasih. Baik, kesempatan lagi diberikan kepada Ibu Vera. Mungkin Ibu Vera sudah bisa mengajukan pertanyaan. Ibu Vera dari Dukcapil. Mungkin saya langsung Baik, selamat pagi moderator. Mungkin saya langsung saja izin Bapak Kabit. Saya mau sedikit sampaikan di sini terkait jabatan fungsional yang ada di Dukcapil. Kebetulan ada beberapa teman itu yang jabatan sementara kalau dilihat dari tingkat pendidikan hasil komunikasi kami dengan Balai Diklat Provinsi NTT untuk menjabat sebagai Halo Ibu Vera, mohon maaf suaranya putus. Minimal S3, S1. Jadi halo Ibu Vera, mungkin betul jaringan di sini agak jaringan di sini. Halo Ibu Vera. Terganggu. Halo Ibu Vera.
Mohon maaf suaranya putus-putus, jadi pertanyaan tidak jelas. Mungkin kalau ini lewat chat atau bisa ditanyakan ulang. Halo, Ibu Vera dari Dukcapil. Baik, karena Ibu Vera masih hilang suara, kita lanjut dari Ibu Yuventa. Mohon dijelaskan lebih jelas agar kami dapat mengurus berkas yang kurang, karena sampai saat ini kami belum tahu pasti berkas apa yang kurang. Terima kasih. Ibu Yoventa nanti hari bisa ke BKD untuk kita komunikasikan apa yang kurang dan apa yang harus dilengkapi. Kita bisa menyelesaikan kesulitan yang Ibu alami. Terima kasih. Baik, Ibu Yoventa, jawaban dari Pak Kadif, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Ibu. Kita memberikan kesempatan lagi kepada Ibu Vera dari Dukcapil untuk mengulang pertanyaannya. Ibu Vera. Baik, kalau Ibu Vera masih kendala jaringan, mungkin nanti setelah kegiatan ini Ibu boleh ke BKD untuk berkoordinasi lebih lanjut soal pertanyaan Ibu tadi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lain? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Bapak Alexius Teme. Sekolah kami ada guru yang pengangkatan pertama sebagai tata usaha. Dalam perjalanan, dia lanjut pendidikan PGSD dan sudah lulus PPG. Namun sampai saat ini, sirdiknya belum diproses karena jabatan fungsional. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alexi, untuk tersebut. Berkoordinasi kami kita mengaktifkan jabatan fungsional. Jadi kita bangkit. Dia dari pelaksana ke guru sudah lulus PPG, Bapak kami. Kenapa dong semakin suara lagi? Pak Kabit, suaranya tidak kedengaran, Pak Kabit. Baik, Bapak Liksi, untuk guru tersebut nanti sama datang ke kantor untuk kita selesaikan karena kita lewat pertanyaan ini kan harus diselesaikan. Dari nanti yang berkasnya dan guru tersebut silakan ke BKD, kami siap menerima setiap saat sehingga kita proses. Jadi guru tersebut dapat memperoleh yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa memperoleh hak-haknya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah Dukcapil hadir? Kalau belum, kita lanjut Benedikta. Benedikta dari Dinas Kesehatan. Silakan mengajukan. Selamat pagi Bapak Kadis. Izin bertanya terkait jabatan fungsional. Ada teman-teman yang masih pendidikan SPK dengan jabatan fungsionalnya itu terampil pemula. Nah, ada regulasi yang kalau umpama jabatan fungsionalnya pendidikan minimal D3. Pertanyaannya, apakah mereka ini melakukan mengajukan pemberhentian fungsional atau bagaimana, Pak? Terus pertanyaan kedua, apakah mereka bisa melakukan tugas sebagai profesi perawat? Karena ada yang masih pendidikan SPK. Seperti itu. Mohon penjelasannya Bapak Kadis. Kasih Ibu Dikta untuk yang lulusan SPK. Saat itu sudah menduduki jabatan fungsional. Namun regulasi yang terbaru bahwa yang menduduki jabatan fungsional untuk pemula harus D3. Sehingga Iya. kita harus sesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Kami akan telusuri sehingga yang sudah terlanjur mungkin kita proses untuk diberhentikan atau tidak berhentikan. Kami akan berkoordinasi dengan BKN. Kalau masih memungkinkan berarti masih berlanjut. Kalau tidak memungkinkan berarti kita berhentikan. Siap, Bapak. Berarti kalau umpamakan dalam pengusulan pangkat mereka ini prosesnya harus jabatan fungsionalnya harus pendidikan D3. Apakah sementara yang mengusulkan pangkat sudah mengusulkan namun kendala di jabatan fungsional, apakah mereka berhenti secara mengusulkan melalui ini aplikasi ASN digital atau bagaimana? Baik Ibu, itu kita lihat menu. Kalau memang tidak memungkinkan berarti harus diberhentikan sehingga bisa naik pangkat. Iya. Kalau naik pangkat dan tidak bisa hanya dengan jabatan fungsional yang ada berarti tidak bisa. Siap. Kita lihat yang ada. Kalau memang tidak diizinkan berarti kita harus berhentikan dari jabatan fungsional sehingga mereka bisa naik pangkat. Terima kasih. Siap Bapak Kadis. Terima kasih. Kalau tidak lagi, saya langsung saja pada kesimpulan kegiatan kita hari ini. Izin Ibu Fin, suara tidak kedengaran. Hidupkan audionya. Apa suaranya sudah kedengaran? Sudah. Baik, masih ada yang bertanya? Atau kalau sudah tidak ada lagi, kami langsung pada kesimpulan. Oke, baik. Masih ada satu pertanyaan lewat kolom chat.
Kami CPNS Angkatan 2019 yang sebelumnya belum dilantik dalam jabatan fungsional dan sudah berpindah unit kerja. Apakah ketika dilantik dalam jabatan fungsional, kami akan dikembalikan ke unit kerja awal sesuai dengan SK CPNS? Baik, terima kasih untuk Ibu atau Bapak Vicky, mohon maaf. Ini silakan Pak Kabid untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Untuk angkatan 2019 kemarin. Izin Pak Kabid, Pak Kabid suara tidak. audionya dihidupkan. Selamat. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk angkatan 2019, kemarin kita sudah bersurat untuk proses pengangkatan ke jabatan fungsional sesuai dengan informasi yang diisi saat tes CPNS. Dan untuk yang sudah dilantik dalam jabatan fungsional, kita sudah dilantik, sudah proses kemarin, sudah proses berapa orang yang sudah diproses. Sisa yang belum masuk ke berkas, kami mohon untuk masukkan berkas ke BKD untuk kita proses. Sedangkan untuk tempat kerjanya sesuai dengan penempatan awal SK CPNS, tapi karena ada tugas sehingga tetap bekerja pada unit yang saat ditempatkan, sedangkan tugas itu adalah tugas tambahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kabid. Berkasnya kita sudah himpun. Mohon izin Ibu screen untuk audionya. Berkasnya sudah dihimpun. Nanti untuk kendalanya kami akan kontak langsung ke PNS yang bersangkutan atau ke unit kerjanya. Mungkin itu saja atau masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada lagi, saya langsung saja pada kesimpulan kita hari ini. Baik, saya langsung saja pada kesimpulan materi hari ini. Pemberhentian dan pengangkatan kembali merupakan bagian dari manajemen karir ASN. Yang kedua, proses pemberhentian dan pengangkatan kembali harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, jabatan fungsional merupakan jabatan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kompetensi, kinerja, dan administrasi menjadi faktor utama jabatan fungsional. Koordinasi dengan badan kepegawaian sangat penting untuk kelancaran proses pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Demikian Bapak Ibu kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pemateri kita pada hari ini, Bapak Blasius Kolo. Terima kasih juga untuk moderator, Ibu Serafina Eli. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, selanjutnya kita akan foto bersama secara virtual yang akan dipandu oleh Ibu Sarlin Duka, Perencana Abdi Muda BKPSDMD.
Saya minta sama peserta mengaktifkan videonya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Berikut sesi foto selesai. Baik, terima kasih Bu Sarlin. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, kami informasikan link daftar hadir kami kirimkan lewat chat. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir kegiatan pada hari ini. Link daftar hadirnya sudah dikirim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini BKPSDMD Besion Kitop Oke dengan topik pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Terima kasih atas segala partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga tentunya mengharapkan input masukan yang positif dan membangun. Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau memberikan pengaduan kepada kami lewat media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga bisa menghubungi nomor call center kami. Kami juga membuka layanan secara luring, Bapak Ibu bisa berkunjung ke kantor dalam pada saat jam kerja. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita. Saya Dede selaku pewara menyampaikan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam selalu memafo kuluan mubes. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jatuh bangun. Kita pemerintah Kabupaten Sumatera Utara benar-benar menerapkan yang namanya reward and punishment. Kita menerapkan yang namanya merit system.
menggantikan ASN sebagai tenaga profesional. Ikan mas di kolam jernih. Cakep. Berenang bebas tak terhingga. Kita berpisah di sini, tapi kenangan takkan pudar. Biarkan hal yang baik ini menjadi motivasi bagi kami semua yang masih melakukan pengabdian pelayanan publik kepada masyarakat. Saya ikut senang, bangga menjadi bagian yang tidak terlupakan bagi Bapak Ibu sekalian.